serasa sakit. Kenapa kok ada orang tega sama aku gini? Perasaan aku nggak pernah jahat sama orang. Kata si Abah, Udah katanya jangan nangis. diobatin, dikasih doa sama si Abah. Terus si Abah bilang, nah aku teh nanti Neng cenah malam jangan tidur ya sama Abah, kita obatin Neng kata. Mudah-mudahan Allah cenah ngasih umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Malam Mencekam dengan saya Damai yang akan mengawal cerita horor dan mencekam bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, Ibu Mawar. Apa kabar nih Ibu Mawar? Alhamdulillah baik. Ibu Mawar ini pernah membawakan cerita juga waktu lalu, dan kali ini beliau akan menceritakan pengalaman horornya tentang pesugihan buta ya, yang dialami sekitar tahun 2018. Ya, bagi sobat Malam Mencekam yang punya pengalaman horor juga dan ingin diangkat ceritanya di channel kami, boleh mengirimkan ceritanya di email kami malammencekamstory@gmail.com. Siapa tahu nanti cerita sobat yang akan kami angkat di Malam Mencekam ini, ataupun sobat bisa langsung menceritakannya secara langsung di studio kami. Baik, sobat Malam Mencekam, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Silahkan Bu Mawar. Pada awalnya aku waktu pas hari Senin, aku lagi berhenti kerja. Nah, temen aku yang udah lama nggak pernah ketemu, dia kontak. Aku disuruh main ke rumahnya daerah Ciwidey. Nah, aku sih kalau disuruh datang nggak langsung datang. Aku minta izin dulu. Aku telepon dulu si Abi. Halo Bi, aku mau main ke Ciwidey, ke tempat Desti. Mau ngapain? Ya mau main, kan diundang. Dia ada penting katanya, pengen cerita curhat. Terus si Abi bilang, Udahlah, jangan banyak kesana sini, diem. Soalnya ini dengan Abi perasaannya nggak enak. gak enak kemana? Ya nggak enak aja sama Mimi. Kamu nggak boleh kemana-mana pokoknya. Tolong, kata aku teh memaksa. Please ya, aku kesana. Udah cuma berapa hari. Tapi si Abi kayak yang orang gimana ya, kan biasanya kalau aku mau kemana-mana, ya sok silakan pergi. Tapi sekarang dia kayak nggak ngizinin gitu kalau aku pergi. Tapi dengan aku ngomong, memohon, baru dia ngizinin. Tapi dengan syarat aku nggak usah banyak lihat ini lihat itu katanya. Kalau di jalan fokus, katanya di sana ada bahaya yang ngintai aku. Izin pergi. Perginya pas hari Kamis. Pergi ke Ciwidey, jalan. Di sepanjang jalan tuh si Abi nemenin, nelpon dia karena dia kan khawatir, karena aku takut ada apa-apa katanya kata si Abi. Kalau udah di rumah tujuan, Mimi harus sebut nama dia katanya. Jangan sembarangan kalau masuk orang kan. Soalnya yang mau didatangin itu tempatnya Abi nggak enak. Ya udah, aku di jalan ngobrol sampai teleponan. Nah, sampai langsung dijemput sama Destin. Kayak pas lihat tuh kan dulu tuh Destin orangnya tuh cantik, gemuk gitu ya. Kok sekarang lesu, mukanya kayak gimana ya? Kayak banyak beban, sedih. Udah ketemu dia nangis, aku nangis. Gak tau kenapa dia pengen cerita tentang hidupnya. Langsung aku teh dibawa makan dulu. Dibawa makan, dia kata aku teh, yuk Kak langsung ke rumah aja, nanti aku pengen ceritanya nggak mau di rumah. Kalau di rumah nanti banyak yang denger. Terus dia cerita, teh
kenapa ya aku ngelain anak kok pada meninggal tiap udah 2 hari meninggal, 2 hari meninggal. Kata aku teh, masa? Kenapa kamu jarang ngasih kabar ke aku? Ya kan aku kan baru kali ini ngasih kabarnya, soalnya suami aku lagi pergi keluar kota. Kalau semenjak ada suami aku nggak boleh pegang HP. Katanya, oh iya. Terus kata aku teh, emang gimana perasaannya waktu anakmu malam tuh mimpi? Katanya. Pas mimpi, pas aku pulang dari bidan, pas mimpi, dalam mimpi itu ada orang tinggi besar katanya. Terus dia tuh ngambil anak aku nangis jadi-jadinya, tapi nggak dihiraukan. Tapi di sana ada mertua tuh malah ketawa katanya bilangnya, Ikhlasin aja, anak kamu pergi juga. Toh kamu hidup enak, mewah dengan kepergian anak. Kata dia tuh, kok gitu mama? Kata dia tuh dalam mimpi tuh tanda tanya, kenapa ya kok gitu mertua aku? Soalnya anaknya langsung diambil kayak yang sama orang yang tinggi besar, hilang. Tadi dia tuh kebangun jam 2. Pas jam 2 tuh kan waktunya si anaknya nete. Waktu nete, pas dia mau netein, kok anaknya gak gerak, badannya dingin. Sampai kayak gimana, dia takut ada apa-apa. Langsung keluar memanggil mertuanya, apakah mah? Kata Destin, apa Des? Kok anak aku mah cenah gak nangis, gak apa? Alah, paling juga nggak apa-apa cenah. Kalau paling juga meninggal, nanti juga meninggal dikubur lagi. Mama bener atuh, ini anak aku loh, dari darah daging aku yang susah ngelahirin aku. Mamanya malah senyum aja. Udah cenah, jangan heboh, biasa aja. Dulu juga anak mama meninggal. Mama biasa aja, biarin weh. Nanti juga bisa ngandung lagi, bisa ngelahirin lagi katanya. Terus bilang suaminya kayak yang tenang aja. Kok gitu kata dia teh, tumben nggak? Waktu kalau anak pertama mah dia nangis, pas anak kedua kok gitu katanya. Pas dia baru inget, di waktu di bidan ada bapak-bapak bilang kalau anaknya pengen panjang umurnya, pengen hidup sampai dewasa, jangan dibawa ke rumah mertua, bawa ke rumah kemana aja, mau ke rumah mamahnya, ke rumah saudara, kerabat, asal jangan masuk ke rumah di sana. Dia kan mungkin dia orangnya nggak terlalu percayalah sama tahayul si Destin. Terus kata aku teh, nah kamu mah ngeyel Destin, kalau dikasih gitu teh harusnya denger kata orang. Iya kata Destin, kan kamu mah bisa lihat yang gitu, makanya yuk ke rumah mertua, lihat di sana ada apa. Nggak tahu takutnya kayak yang udah baru juga turun dari mobil menjejakkan kaki ke tanah. Ya Allah, auranya udah beda banget kata aku teh. Mulai lagi kata aku teh ini mah. Pas posisi masuk, aku teh bilang, kan Destin mah kalau masuk ke rumah teh masuk aja ya. Kalau aku sih nggak biasa sih kalau masuk ke rumah nggak bilang assalamualaikum, kayak nggak enak gitu ya. Namun ke rumah orang, aku teh bilang assalamualaikum, langsung mertuanya marah. Masuk aja, nggak usah ucapin salaman, bikin panas orang katanya. Oh, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, udah masuk aja, nggak usah bilang salam segala. Di sini ya, kalau mau sembahyang keluar aja. Kalau di sini nggak usah baca Al-Quran, baca apa, wiridan, nggak boleh ya. Kata aku teh mikir, loh kok ngelarang ya? Aku mau masuk bilang salam nggak boleh, sholat nggak boleh. Ini kalau si Abi mah kan suka nyaranin aku sholat, ngaji. Kok ini mah ngelarang? Aku terpikir lagi, ayo udahlah, mendingan ikutlah aturan rumah. Nah, lagian aku ini tamu di sini, nggak mau lah bikin orang rumah marah kecewa. Masuk, Dad, aku mau ke masjid dulu ya, mau sembahyang. Ya sok ke masjid sembahyang, balik lagi. Oh ya nggak usah ngucapin salam ya, aku tuh buka pintu. Pas buka pintu, oh suruh makan katanya. Ayo cina kata si ibu nanti. Teh makan yuk, makan bareng. Kok makan bareng tapi makannya gitu. Tapi kata si Destiny makannya enak-enak kata aku teh. Tapi kata aku mah makannya enakan makan
masakan saya sendiri kan. Biasa kalau mau makan bilang bismillah dulu ya. Apa? Aku teh mau bilang udah makan aja langsung, nggak usah tetek bengek katanya. Astagfirullahaladzim, bilang astagfirullahaladzim nggak boleh lagi. Aku teh diam, ya udah makan aja. Ya Allah, saya tuh maafin ya hambamu ini nggak berdoa dulu makan karena larangan. Aku sih dalam feeling udah tahu, soalnya si ibu ini punya kesugihan. Aku teh makan, udah makan. Destin, teh tidurnya di belah sana ya. Terus kata si ibu teh, awas ya, itu kamar yang di atas jangan dibuka ya, nggak boleh ke sana, dilarang, nggak boleh naik. Oh nggak boleh bu? Iya. Tempat apa itu? Enggak, itu mah kamar khusus ibu katanya. Oh iya. Nah, waktu itu kan mertuanya meninggal, suaminya si ibunya meninggal karena jatuh katanya, tapi nggak tahu ya. Nah malam aku tuh teleponan sama si Abi. Kata si Abi, Mimi, kalau udah diem di kamar, diem ya. Nggak boleh denger apapun, ada suara apapun nggak boleh keluar ya. Kalau mau keluar, telepon Abi, nanti sama Abi ditemenin sambil telepon. kata aku tuh iya. Jangan iya, soalnya Mimi mah orangnya ngeyel, katanya di sini nggak boleh itu, malah dilarang, malah dilabrak, langsung keluar. Ada suara apapun langsung dicari. Dah, kata Abi, tidur Mimi ya, sok berdoa. Katanya nggak boleh berdoa. Berdoa aja katanya, nggak usah dengerin. Pokoknya Abi selalu jagain Mimi dari kejauhan. Ya. Terus aku teh berdoa tidur. Nah jam 12 biasa aku sih orangnya pengen pipis. Nah, tapi ada suara yang ketawa, kayak ketawa yang ngegagah, kayak buta gitu ketawanya. Udah ketawa gitu kok ada suara bayi nangis. Katanya si Intan bayinya meninggal kata aku. Tapi nangis. Apa sih kata aku teh? Aduh apa ya, tapi merinding, ini sampai ke tangan teh merinding. Dengar anak nangis, bayi sih, soalnya aku nggak tegaan, aku teh nyari aja ya. Pasti nyari suaranya, ada di apa? Aku teh diam aja di tangga ya. Kok suaranya ada di tempat yang si ibu larang? Apa ya kata aku teh? Tapi aku inget amanat si Abi nggak boleh kemana-mana, nggak boleh apa. Tapi aku penasaran. Aku tuh naik ke atas, pelan naik ke atas. Aku kaget loh, pas di tempat itu ada orang tinggi besar, kukunya, rambutnya gimbal lah kayak itu, matanya segede, bibirnya gede. Ya kata masuk apa itu? Sampai kaki gemetar, saking gedenya gemetar sampai tangan. Kata aku ada apa ini? Ya takut. Aku tuh baca berdoa, ingat kata si mama kalau ada apa-apa istighfar, katanya berdoa. Aku tuh berdoa sejadi-jadinya, kaki nggak bisa gerak, ini tuh nggak bisa gerak, kaki teh diem aja, nggak bisa dilangkahin. Apa aku teh berdoa, pas dilihat mungkin itu marah ya ke aku, mungkin marah. Si orang yang tinggi besar tuh matanya merah, sampai kayak nyala gitu, kayak api merah. Kayak aku tuh kayak kecil, kayak sedikit gitu. Aku langsung lari sampai jatuh, sampai kaki bengkak semua, memar karena di atas jatuh ke bawah, langsung pingsan. Bangun aku udah di kamar sama Destin, diobatin. Kata aku, Destin aku di mana? Teteh di kamar, katanya teteh pingsan. Kenapa teh pingsan? Kok bisa pingsan gitu, nggak tahu. Saya teh mau ke air, terus ada tamu. Udah, jangan banyak ngomong, diam aja, nggak usah diceritain. Dah, kamu mah jatuh, redor orangnya, jalan gak lihat itu licin, kamu jatuh. Aku teh diam kayak yang dihipnotis. Terus ibunya sampai melotot. Makanya kalau mau ke air tuh lihat di bawah tuh basah enggak, jangan lari-lari kayak anak kecil. Kata si Destin, teh kenapa? Nanti coba teh ceritainnya ya. Sekarang ada, kata aku teh ada singa. Si Destin teh langsung senyum aja. Udah, aku teh. Terus ibu teh panggil, sini ibu pengen ngobrol. Ya bu, apa? Jangan diceritain ya.
kejadian semalam. Kenapa Bu? Gak usah ceritain aja. Kalau nyawa kamu pengen selamat, diem. Kalau kecuali nyawa kamu pengen dalam bahaya. Oh ya udah, aku nggak akan cerita, apalagi sampai Destinnya jangan tahu. Kok teh diem. Udah ya Bu, aku pulang ke kamar dulu, sakit nih kaki. Nah udah itu aku istirahat di kamar. Terus si Abi nelpon. Kenapa nggak telepon Abi? Mimi mau ke air. Kalau kan udah bilang, kalau mau ke air telepon langsung, nggak boleh sendiri. Soalnya ini rumah nggak aman. Pokoknya hari ini pulang. Katanya nanti si akunya nggak bisa jalan loh, kakinya sakit, mau pulang gimana, semalam ini aja ya, besok pulang kata aku tuh. Soalnya kan kalau ini kan si Destinnya nggak bisa nganterin, kan kesananya nggak ada kendaraan. Ya udah, sekarang diam di kamar, nggak usah kemana-mana. Kalau mau makan pesan aja pakai apa kek. Aku tidak gimana ya, nggak enak masa makan sendiri harus pesen, sedangkan di tempat si Destin di rumah mertuanya dihidangkan makanan. Tapi kalau sekarang sih si ibunya waktu pertama masuk sih mertua Destin ke aku teh galaknya minta ampun, juteknya ya Allah, jutek banget. Pas kesini dia baik kok, aneh kata aku teh. Si ibu Destin dia bilang, tumben si mami katanya baik ya. Gak tahu kata aku teh. Mungkin waktu teteh kejadian jatuh mungkin dia takut, mungkin teteh takut kenapa-napa mungkin. Cerita tuh yang waktu malam cina. Gak apa-apa Des. Kok nggak apa-apa, nggak mau cerita ya? Biasanya teteh suka cerita kalau ada apa-apa, kata ke aku. Kan aku kesini teh pengen tahu di rumah ini teh ada apa, kenapa. Aku teh cerita. Destin sih memaksa teh ada apa, tapi kata aku teh awas ya, jangan dibilang-bilang sama si maminya ya. Aku cerita. Ya sok, Apa? Ya malam aku teh mau bangun, pengen pipis. Terus ada suara yang ketawanya ngegakak banget Des. Terus ada seorang bayi, ada nangisan bayi. Tapi kan anak kamu katanya meninggal, tapi ada bayi. Terus aku teh keluar. Pas keluar teh ada orang tinggi besar. Terus kayak marah dia tuh ke aku teh, matanya merah nyala. Terus aku teh lari sejadi-jadinya jatuh. Nggak tahu bangun-bangun pagi. Kata si Destin dia sambil ketawa ngegakak. Ah kamu mah ngayal. Ah kamu mah cina bisa aja teh. Aku mah kan kamu kesini teh tolong liatin kenapa anak saya meninggal. Ya udah nanti ya, aku malam lihat nanti ada apa. Nah pas malam dia tidur ke kamarnya, aku tidur di kamarnya, di kamar tamu. Aku tiduran biasalah kalau tiduran sampai pegang HP. Nah tumben kok si Abi nggak ada nelpon, ditelepon nggak aktif. Ih kata aku teh katanya mau nemenin bobo, tapi nggak ada diangkat telepon. Kata diam. Terus aku teh tidur. Kan aku teh kayak gimana ya, dibilang tidur dibilang enggak tidur kata aku teh perasaan. Nah di sana tuh aku teh lihat tuh ada pertama mah bayangan hitam tinggi besar, bayangan hitam. Kok dia langsung matanya ke aku teh kayak marah kamu teh ngomong kayak orang Sunda gitu, bahasa Sunda. Kamu teh jadi orang jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Kamu udah tahu tentang keluarga ini. Kamu sekarang aku bawa kemana? Aku teh diem dah, saking takutnya sih dah. Badannya tinggi besar, kalau aku mungkin udah dimakan mungkin kayaknya. Berdoa sebisa-bisanya, berdoa. Dia nggak ada hilang. Udah itu kan aku mas rasa teh tidur ya, nyenyak. Nggak tahu ya, tapi ada yang bilang aku kayak gimana ya, kayak mati suri atau gimana ya, pingsan nggak tahu apa. Udah tidur tuh aku tuh serasa aku tuh ditarik sesosok makhluk yang gede banget. Makhluk yang gede banget aku ditarik ke, mungkin kalau itu mah ke alam jin gitu ya. Pas dilihat, ya Allah tempat apa ini kata aku teh, kok serem banget. Tapi di ujung kok ada kayak si mami kata aku teh. Dia lagi jampe apa kata aku teh. Aku lihat tuh, dilihat aku teh. Apa itu si mami? Kata itu dia ngomong. Kapan ngasih makan saya? Kata si mami. Ya nanti tunggu, saya lagi nyari buat makannya. Nanti saya kasih. Apa kata aku teh, nggak makan apa? Tapi orangnya tinggi gede. Aku teh pengen teriak susah.
pengen ini susah. Ya Allah, apa ini, daerah mana ini? Nah di sana tuh terus ada kayak si bapak yang waktu itu, waktu di tempat makan, ini di daerah mana, gimana ini? Perasaan aku kan lagi tidur, kok ada di alam apa? Pas di sana teh banyak anak kecil, malah lagi main-main. Terus ada yang narik. Teteh sini. Teteh sini. Sini apa? Sini ayo ikut main. Nggak ada temen dan pengen ditemenin. Saya suka sama Teteh. Teteh udah temenin saya di sini aja ya buat bermain. Kata aku, ayah lo apalagi ini teh? Serasa mimpi atau enggak ini teh? Aku cubit, nggak sakit kata aku teh. Nah waktu itu bisa-bisa berdoalah ke Allah lah. Aku minta perlindungan, semoga aku nggak ada apa-apa. Pas aku bangun, kok banyak orang. Aku tuh kayak orang bego sih. Ada mertuanya, ada Destin, terus ada pembantunya. Teh Cina udah bangun? Iya. Emang kenapa? Teteh pingsan lama. Kok pingsan? Aku mah tidur. Enggak, saya didobrak tuh kamar juga. Terus waktu itu, terus kata si ibunya, Udahlah jangan banyak nanya. Biar istirahat si tetehnya, sok pada keluar. kata si Destin, Mami, aku pengen nemenin si Teteh. Aku pengen nemenin, kasihan dia. Di sini kan tamu aku. Udah ada mami, si teteh mah tenang, mami yang jagain. Mami jagain, siapin air anget aja buat mandinya. Teteh, ya mami, apa? teteh punya kelebihan ya. Kelebihan apa? Enggak, perasaan aku nggak punya kelebihan. Teteh ya udah lihat ya, tentang mami semua. Tentang mami semua apa? Pura-pura tentang mami apa ya? Aku nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu. Teteh tahu, soalnya teteh punya kelebihan. Terus si Destin kesini nyuruh apa ke teteh? Enggak, dia cuma temenin, kangen kan udah lama nggak ketemu. Itu teh bukan mimpi. Yang teteh itu alami nyata. Tapi jangan banyak ngomong ya, soalnya yang di alam gaib itu udah suka sama teteh. Suka apa kata? Yang itu yang di alam gaib, yang itunya suka sama teteh. Sukanya gimana? Ya teteh pengen jadi istrinya lah. Atau enggak, kalau gitu pakai tumbal. Oh ibu kata, ibu kesulian. Udah jangan banyak ngomong jangan. Ibu nggak mau hidup miskin. Ibu nggak mau dihina orang katanya. Ibu nggak mau, pokoknya ibu nggak mau sampai keluarga ibu, keturunan ibu dihina orang. Jadi orang miskin tuh sakit di sini dihina. Kata aku tuh, Bu, lebih baik miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Kalau yang itu tuh Bu, matinya 2 kali. Udah jangan ceramah. Ibu yang nanggung semuanya. Awas jangan banyak ngomong ya. Awas ya, nanti kalau ada ngejemput teteh harus siap-siap. Ngejemput apa? Oh saudara mau ngejemput pulang? Iya dong, atuh ada. Enggak, bukan saudara, saya tahu. Ada yang jemput aja. Aku tuh ada orangnya, oh mungkin si Abi, senang lah kalau si Abi ada orang Cianjur. Aku senang, oh si Abi datang ke sini jemput. Oh senang banget. Mandi. Si mami itu masukin ke tas aku, nggak tahu apa ya. Kayak kain putih dibungkus apa nggak tahu, dibungkus aja. Aku tuh pulang atau Destin pulang, kata aku nggak usah diem di rumah itu. Kenapa Teh? Pulang aja, aku nanti takutnya Destin celaka di sana. Anak Destin semua tuh meninggal karena mama mertua kamu tuh punya kesugihan, buta. Bener Teh? Iya. Pokoknya kalau Destin pengen selamat, keluar dari rumah itu. Iya deh, nanti aku ngomong dulu sama suami. Terus aku pulang, turun di terminal. Nah di sana tuh cuma ada bapak-bapak ya udah sepuh banget. Dia tuh melambaikan tangan, Neng. Aku tuh dikira tuh bukan ke aku cuek aja jalan. Terus aku mau beli minum, tapi serasa apa ya, gimana ya, badan tuh serasa kayak hampa, kayak udah gimana ya, kayak mau kalau piring, kayak aku kayak mau mati. Aku tuh gimana ya, kok gini. Terus si bapak tuh manggil, aku tuh beli minum. Neng sini. Oh bapak manggil saya? Iya, dari tadi bapak panggil kok nggak kesini. Iya pak, Habis dari mana? dari rumah teman mau pulang. Kok Neng pucat? Asukmanya kok kayak ngilang gitu, kayak nggak ada, cuman raga aja sama ini gini. Neng dalam bahaya. Dalam bahaya apa pak?
Astaga, ya aku tuh gimana deg, tapi udah gimana nanti kata aku teh mau ditipu mau mau ngambil uangku terserah kata aku teh ya. Penting aku nggak tahu kenapa ini teh. Pas si bapak ngobrol, Di sana udah nggak ada nyawa Neng. maksud bapak Neng tuh mau diwadali, mau ditumbal katanya. tumbal. Coba itu di dalam tas ada kain putih, ada kembang, terus ada uang. Itu uang buat ganti nyawa Neng, buat keluarga. Sok buka. Pas dibuka aku astagfirullahaladzim, bapak kok ada ini? Ini teh bahanan si Bu Haji itu. Terus sama si bapak teh di itu ya dilihat teh Neng mah nanti dia di rumah juga pasti meninggal. meninggal gimana? Emang bapak ini siapa? Neng tuh bukan orang biasa. Kalau Neng orang biasa, Neng udah meninggal katanya. Yang punya kesugihannya dia itu di Gunung Kidul, buta dia. Kata aku, emang iya pak di rumahnya ada buta. Terus aku harus gimana? Aku pulang atau gimana ya pak ya? Sok Neng kalau percaya sama Bapak, Neng bakal selamat. Kalau nggak percaya sama Bapak, Neng bakal meninggal. Soalnya sukma Neng udah diambil, cuman jiwa sama raganya aja. Jadi gimana ya, Neng tuh setengah hidup setengah enggak. Bener pak, aku ini kayak gimana ya? Kayak perasaan tuh aku teh kayak udah kayak mau meninggal aja kayak. Terus kata si bapak, Ayo ikut ke Bapak. langsung dibawa ke si bapak. Di sana ada istrinya. Oh, ada tamu. Iya mak. Neng kenapa mukanya pucat? Bapak, apa kadi? Si Neng kasihan katanya harus kita bantu. Kita tolong kasihan dia. Masuk aja. Nah udah masuk itu aku teh sama si Abah disuruh sembahyang. Neng udah berapa hari nggak sembahyang? Iya pak nggak sembahyang. Asok sembahyang dulu katanya. Sembahyang aku teh. Tapi aku tuh serasa sakit. Serasa sakit kenapa? Kok ada orang tega sama aku gini? Perasaan aku nggak pernah jahat sama orang. Kata si Abah. Udah katanya jangan nangis. Diobatin, dikasih doa sama si Abah. Terus si Abah bilang dia harus punya kambing hitam. Posisi untung aku lagi pegang uang kambing, terus beli kembang-kembang gitu ya. Aku ngasih uang aja ke si Abah buat beli persyaratannya. Nah aku teh Nanti Neng cenah malam jangan tidur ya sama Abah. kita obatin Neng gitu. Mudah-mudahan Allah cenah ngasih umur panjang. Udah itu malam sembahyang dulu. Ini teh keluarga nggak tahu perjalanan hidup aku gini. Kalau tahu pasti aku nggak boleh kemana-mana. Nah diobatin aku. Kata si Abah, Pejamkan mata. Neng minta izin dulu ke hadam Neng biar Neng bisa dibuka. ya aku ikhlas lah pasrah. Udah itu aku teh kayak dibawa ke alam ke alam siluman gitu, kayak gua. Nah ke gua tuh masuk kayak ke gua sama si Abah, masuk ke gua ya, masuk. Tapi pas itu ada cahaya terang gitu. Nah cahaya terang tuh masuk, ada cahaya terang. Kok bah terang cahaya, ya udah kita. Kita udah masuk ke alam siluman. Berdoa ya, semoga selamat. Terus aku berdoa, kenapa kok kayak ada aku di sana, tapi serasa aku lagi diikat tangan sama rantai hitam. Terus si Abah teh negosiasi, mungkin ngobrol. Kata si Abah teh, Tolong balikin jiwanya. Itu dia nggak punya tali saudara sama yang perjanjian sama kamu. terus kata si yang makhluk gede banget. Tidak bisa, udah buat persembahan buat saya karena dia mau jadi calon istri saya. Katanya kan manusia sama jin nggak boleh, katanya nggak boleh sampai nikah. Saya sudah suka sama dia, apalagi tuh anak-anak. Nggak tau lah berantem di sana tuh dukun sama itu teh. Terus dia minta syarat katanya, minta buat ganti nyawa aku teh domba hitam. Nah dia teh langsung udah aku teh balik, dia berantem langsung kayak nggak ada yang masuk ke raga aku teh, kayak masuk aja aku teh. Alah, nggak kayak kemarin tuh rasa hampa, enggak. Udah dikasih domba, terus itu domba hitam. Ayo Neng pulang katanya, berdoa sebisa mungkin ya, jangan terbawa
Pas mau pulang tuh ada teriakan, Destin. Teteh tolong. Alah, Destin, minta tolong apa? Kata siapa? Udah jalan terus, gak usah denger-denger. Teh tolong. Bah, itu kata aku teh, itu teman aku minta tolong. Udah cenah. Mending selamat atau mending celaka? Ya aku pengen selamat lah, aku kasihan, aku punya anak, punya apa. Ayo jalan terus katanya. Ya aku serasa di jalan. Gelap banget lorong. Tapi banyak mata. Kayak mata kedip, kadang yang lagi ngawasin kita lah kalau jalan kayak diawas-awasin. Dilihat aja. Kedip-kedip mata kata aku. Ya udah aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama aku. Ada yang ketawa, ada anak kecil, suara bayi, campur aduk kata aku teh. Udah kata si bapak teh, si abah teh. Neng buka matanya, bisa berdoa. Bisa So, baca sahadat. bahasa sadat aku teh 3 kali bismillah sahadat. Terus sekarang gimana Neng? Serasanya? Enggak, serasa biasa aja pak, kata aku teh, nggak kayak kemarin kayak jiwaku tuh nggak ada. Nih abah ceritain ya, Neng tuh udah ditumbalin. Neng kalau nyampe ke rumah, kalau nggak ketemu sama abah, Neng udah meninggal. Tapi abah tuh kayak apa ya? Mungkin Allah udah melindungi Neng. Kayak abah teh ada yang narik gitu. Seolah-olah harus abah teh ke terminal, harus tunggu di warung ini. Ada seseorang yang harus ditolong. Tapi bah kata aku teh ada suara, coba aku teh lihat teman aku minta tolong. Neng sok, itu kan domba hitam. Itu teh kegantiin Neng. Berarti menantunya yang jadi tumbal. Aku astagfirullahaladzim, bah gimana tuh, terus gimana? Aku kesana lagi ya bah, takut ada apa-apa. Soalnya sama aku teh suruh pulang, si Destin teh pulang, nggak boleh diem di sana. Dianya pengen. Udahlah, Neng nggak usah kesana lagi. Biarin katanya, itu mah urusan mereka aja. Aku dalam hati, aku nggak mau terjadi apa-apa sama sahabat. Namanya sahabat harus saling bantu. Aku tuh nggak dengar omongan si Abah ya. Untung sama si Abah dikasih apa kayak keris kayak apa buat jaga Neng di jalan kata. Pagi itu aku tuh udah nggak enak perasaan dalam hati, ada apa ini kata aku tuh ya apa. Tapi muka teman aku tuh Destin tuh serasa menghantui terus suaranya. Aku tuh ada orangnya, aku tuh sih nggak mau lah sampai terjadi sama sahabat. Aku datang lagi ke sana. Pas datang ke sana, dia udah meninggal jatuh. Terus ada si mamihnya. Kenapa teteh kesini lagi? Aku nggak enak perasaan sama Destin. Saya mau kesini, Dia udah meninggal. terus mana Destinnya? Dibawa keluarganya. Udah aku tuh ya pulang dulu. Ya silakan pulang. Tapi serasa gimana ya, di belakang tuh kayak ada arwah gitu, kayak ada yang ngikutin. Mungkin itu pas itu takut dia diam. Tega ya. Tega ya, gak nolongin. Tega apa kata aku teh. Tapi suaranya gak kenal si Destin. Tolong teh, tolong. Aku teh lihat ke sana ke sini kok nggak ada. Tapi serasa apa di sini teh dingin banget. Aku tuh terus balik lagi ke si Abah. Aku teh assalamualaikum bah, punten. Bah. Terus ada si emaknya. mangga si Neng aya naon ka dieu deui. Aku teh mau ketemu si Abah. Oh si abahnya ke sawah sok antosannya ke abahna uih. Aku teh diam di sana. Neng Kata si emak teh. ada yang ngikutin cewek. Iya, kata aku teh, tapi dia minta tolong. Neng gak langsung pulangnya. Enggak. Ya mah budak. Neng teh kan si abah harus pulang. Kenapa nggak pulang? Ya aku kan inget temen, namanya sahabat sih aku nggak bisa lah. Kalau sahabat dalam kesusahan, apalagi ke bawah mimpi, keinget kata aku. Ya udah, nunggu Abah. Pas Abah datang, Ulu eta si Neng. Lain geura balik kalau ka cicing we di dieu. iya bah, aku tadi nengok ke temen. Gimana ya abah tuh Neng mah? Kayak menantang aja, menantang maut. Terus gimana bah? Nah itu teman aku minta tolong, gimana? Neng, dia tuh pasti ngikutin Neng terus. Dia minta tolong ke Neng, soalnya Neng kan harusnya Neng yang jadi tumbalnya, jadi dia. Ya kan saya emang nggak tahu tuh, bah saya emang nggak pernah menikmatin hartanya. Iya, jadi gantinya dia, karena jadi dia minta tolong. Terus saya harus nolong gimana? Abah juga bingung nolongnya gimana, lantaran dia udah di perjanjiannya. Kalau Abah kesana nanti ujung-ujungnya Neng juga meninggal, dia meninggal. Bingung Abah juga. Sahabatnya diem Nanti ya malam, malam apa? kan dia udah dimakamin. Iya katanya di keluarganya.
tanya makamnya di mana, nanti abah ke sana. Tapi harus ada keluarganya. Soalnya kan ini kalau itu nanti hukum, kan nggak boleh kan ke makam orang kalau nggak ada izin keluarga. Oh ya udah, aku tuh telepon mamanya. Bu, ini mamanya Destin ya? Si Teteh udah lama nggak ketemu. Aku baru juga ketemu sama Destin. Ibu minta maaf ya bila Destin ada salah ke Teteh. Dia selalu nyusahin ya dari belum nikah sampai sekarang, persahabatan kalian tuh bagus. Terus aku ke makamnya, tapi cuma ada mamanya aja. Terus sama si Abah didoain. Terus katanya minta dibongkar makamnya. Keluarganya pertama mah nggak mau, tapi aku mohon ke ibu, kata aku. Soalnya dia minta tolong ke aku. Ya udah nggak apa-apa, sok bongkar aja. Terus si Abah udah nggak usah sama yang lain lah, cukup keluarga sama aku sama si Abah yang tahu. Terus makamnya dibongkar. Pas ternyata dibuka tuh bukan jenazah, bukan raganya Destin, cuman gebog pisang. Mamanya kaget lah, spontan dia. Kenapa bisa gitu? Ini anak ibu mah bukan matinya bukan wajar. Kenapa bah? Aku tuh ceritain ya semuanya ke mamanya sampai detil. Nah dari sana keluarganya mungkin nggak terima mungkin ya. Teteh, teteh tolong, tolong, teteh. Langsung datang ke mertuanya, marah, dipukul sama kakaknya sampai pingsan, terus sampai koma. Ya kakaknya berurusan sama hukum lah. Kan hukum mah nggak tahu mau tumbal mau apa, nggak tahu kan hukum mah. Yang penting dia udah aniaya orang, dia kena hukuman. Aku sampai miris banget ya lihat. Kok makam? Berarti selama yang kalau ada yang kesugihan meninggal tuh berarti bukan orang ya yang dikubur. Kayak orang itu kata aku teh, bah kau bisa gitu bah. Kan lihat orang tuh pasti penglihatan orang itu manusia, kata aku tuh Destin. Nah, Namanya kita alam gaib sama kita tuh bisa dia. pas ketemu sama suaminya nyari-nyari, ya aku ceritain bukan salah aku juga nggak mau lah sampai mati yang nggak wajar, sedangkan saya kan masih punya anak ya. Sama si Anya, untung si Anya baik. Terus dia juga minta maaf, katanya bila ada salah istrinya, mamanya, dia minta maaf. Atau emang kenapa maminya kemana? Mami saya meninggal. Oh, kata aku tuh turut berduka cita. Kenapa meninggal di rumah sakit? Kata. Karena waktu itu kan ada keributan. Ya kata aku teh, udah bukan karena aku, cak aku teh dah. Aku di sini posisi membela Destin, sahabat aku. Ya kata dia, kita saling maaf-maafan, nggak ada dendam. Sampai sekarang kan dia susah banget hidupnya. Karena mungkin perjanjiannya udah selesai, udah nggak ada. Ya udah dia kayak hidup wajar lagi mungkin. Cuman aku mah suka teringat aja karena dia sahabat aku yang paling baik di saat duka. Iya, sobat malam mencekam, sungguh cerita yang luar biasa ya ini. Sampai-sampai Bu Mawar ini nggak kuasa lagi menahan air mata karena masih teringat. Bu Mawar nih, maaf nih sebenarnya. Yang pertama gini, saya dengar dari awal cerita tadi sampai akhir, saya tuh kagum ya sama Bu Mawar. Dengan rasa ingin tahu yang sangat luar biasa, tapi juga punya kelebihan indera keenam atau apapun itu ya. Ya, tadi nih ada yang saya tanyain, boleh ya Bu Mawar? Tadi kan sejak Bu Mawar begitu diajak Desti ke rumah mertuanya, dari awal masuk pun Bu Mawar udah merasakan hal-hal yang lain gitu ya. Itu yang muncul pertama rasa takut atau rasa kepo nih? Mengingat Bu Mawar ini kan orangnya sangat punya rasa ingin tahu yang luar biasa gitu ya Bu ya. Ya, kepo juga bukan berarti dalam hal yang pengen tahu urusan orang ya. Kepo itu kenapa kok aku masuk auranya beda gitu, bukan kepo. Kalau kepo yang itu kan pengen ikut campur urusan orang, nah itu kepo ya. Nih bilang nanti banyak yang nanyain, aku orangnya kepo ya, ngeyel. Emang aku mah dari dulu orangnya nggak pernah kalau dikasih saran nasihat tuh nggak pernah didengar, tapi kalau udah ngebuktiin baru aku, oh iya orang larang itu kenapa terus nanti akhirnya kita yang celaka. Nah itu ya berarti itu
untuk hal-hal yang di luar nalar gitu Iya. ya. Berarti nggak kepo urusan manusiawi enggak ya? Alhamdulillah. Pasti banyak yang bilang aku orangnya kepo, pengen tahu urusan orang lain, bukan. Tapi aku masalah keponya karena urusan yang gaib. Oke. Iya gitu. Tadi sempet dalam ceritanya Bu Mawar tadi mati suri ya. Iya, Kalau Bu Mawar tadi anggapnya itu tidur gitu ya. tidur panjang. Tidur panjang. Tapi di dalam mimpinya itu bertemu langsung dengan sosok tinggi besar itu. Iya. Dia nggak berkata apa-apa langsung. Enggak, cuman kayak marah, kayak marahnya luar biasa aja, gitu aja marah. Mungkin marah mau ke aku susah karena aku kan mungkin kayak nggak orang biasa gitu. Iya. Ya ini ceritanya sangat tragis juga ya. Jadi dengan kejadian itu terbongkar mungkin ya. Iya. Karena terbongkarnya pesugihan buta yang dilakukan sama mertuanya temen Bu Mawar, akhirnya berujung tragis. Keluarganya dan pelaku pesugihannya pun meninggal dunia gitu ya. Iya. Iya. Karena si maminya mungkin keluarga teman saya nggak ikhlas mungkin ya. Iya, iya. Keluarganya gitu. Ya mungkin karena emosi. Ya, ya ini sempat juga seperti apa ya? Seperti membangkitkan lagi traumatik Bu Mawar sampai tadi meneteskan air mata gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semua dilindungi ya. Alhamdulillah Bu Mawar juga bisa terselamatkan saat itu. Mungkin Allah masih sayang. Ya, mudah-mudahan Bu Mawar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk sobat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kejadian ini Bu Mawar punya pesan nih untuk sobat malam mencekam. Kalau kita hidup dua alam. Kalau saya emang dibilang orang kepo. Tapi kepo aku tuh cuman kepo ke alam gaib. Nah, bagi orang yang mau kaya, carilah kekayaan yang halal. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Carilah dengan usaha sendiri, walaupun kita pas-pasan, berkah. Ya, amin. Amin ya Allah. Ya, jadi banyak sekali ya manfaat yang bisa kita ambil dari ceritanya Bu Mawar ini yang benar-benar dialaminya dengan sahabatnya sendiri yang sangat dekat Bu Mawar ya. Semoga dari cerita ini diambil manfaatnya untuk sobat semua. Dan bagi sobat, saya ingatkan lagi, bagi Anda yang memiliki kisah horor dan mencekam dan ingin diangkat ceritanya di channel YouTube kami, silakan mengirimkan ceritanya di email kami malammencekamstory@gmail.com. Siapa tahu cerita sobat yang akan kami angkat, dan bahkan sobat sendiri bisa menceritakannya secara langsung di studio kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.